Demi mendapatkan air bersih, ratusan warga di Desa Idaman, Kabupaten Pandeglang, Banten sejak Kamis pagi sudah berjalan kaki beberapa kilometer dan membawa galon dan ember untuk mendapatkan air bersih. Kekeringan juga terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sudah 1 bulan terakhir, Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, ratusan warga harus rela antri untuk mendapatkan air bersih. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Tarisha Boruhaloho dengan NIM 230154153 dari Prodi Sastra Inggris. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai kekeringan, di mana kekeringan ini merupakan salah satu bencana yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia. Video yang sebelumnya sudah saya sajikan merupakan video yang menunjukkan bahwa memang di beberapa daerah sedang mengalami musim kemarau ataupun kekeringan yang melanda daerah mereka, di mana akibatnya mereka kesusahan untuk mencari air bersih. Dan setelah ini saya akan membahas materi mengenai kekeringan, model pengertian, jenis-jenis, dampak, dan juga solusi dari kekeringan tersebut. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kristi Tarisha Boruhaloho dengan NIM 230154153 dari Prodi Sastra Inggris. Dan kali ini saya akan membawakan materi mengenai masalah lingkungan dan judulnya adalah kekeringan. Saya mengambil judul ini karena memang masalah ini belakangan ini sangat sering terjadi di Indonesia dan merupakan salah satu bencana yang cukup berdampak kepada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari kekeringan, di mana pengertian dari kekeringan ini adalah salah satu jenis bencana alam yang cukup kompleks dan biasanya ditandai dengan kekurangan air yang berkepanjangan dan biasanya terjadi berbulan-bulan. Dan kekeringan ini tuh biasa disebabkan karena suatu wilayah itu tidak mengalami hujan atau sedang mengalami kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, dan biasanya juga karena curah hujan yang turun itu sangat tidak normal, sehingga kandungan air yang dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Karena kekeringan ini termasuk dalam kejadian bencana, untuk spesifiknya ini merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia. Dan hidrometeorologi ini merupakan salah satu jenis dari kekeringan, dari masalah kekeringan ini. Selanjutnya, setelah pengertian, saya akan membahas mengenai jenis-jenis kekeringan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada kekeringan meteorologi, seperti yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Kekeringan jenis meteorologi ini biasanya terjadi akibat rendahnya curah hujan, yang mana artinya terjadi kekeringan yang berada di udara. Awan yang ada di suatu wilayah yang terjadi kekeringan ini biasanya sedikit, dan ada banyak faktor yang menyebabkan kekeringan meteorologi ini, mulai dari ketinggian wilayah, kelembapan udaranya, aliran udara, sampai jauhnya wilayah tersebut dari titik penguapan air yang nantinya bakal mengubah air jadi awan. Yang kedua, ada kekeringan pertanian, di mana jenis ini didefinisikan sebagai penurunan dari ketersediaan kelembapan tanah di bawah level optimal yang diperlukan oleh tanaman padi untuk setiap tahap pertumbuhannya, dan biasanya ini mengurangi hasil panen. Karena kandungan air dalam tanah itu berkurang, dan ini merupakan salah satu dampak dari rendahnya curah hujan, maka biasa terjadi kekeringan di lahan pertanian, misalnya kekeringan terjadi pada padi dan yang lain-lainnya. Yang ketiga itu ada kekeringan hidrologis atau hidrologi, di mana artinya kekeringan ini merupakan gabungan dari dua jenis kekeringan yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu meteorologi dan pertanian. Dan biasanya kekeringan ini terjadi karena rendahnya curah hujan yang berakibat pada menurunnya air tanah dan permukaan. Jadi kekeringan yang terjadi ini biasanya berkurang secara signifikan
aliran air permukaan hingga mencapai kondisi di bawah normal atau terhentinya pengisian air tanah. Yang keempat adalah jenis kekeringan sosial ekonomi, yang mana kekeringan ini terjadi apabila terjadi gangguan pada aktivitas manusia akibat menurunnya curah hujan dan ketersediaan air. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab dari kekeringan. Terdapat 3 penyebab yang menjadi alasan mengapa kekeringan terjadi. Yang pertama ada alamiah, yang kedua fluktuasi suhu dan perubahan iklim. Yang pertama adalah penyebab alamiah, yang menjadi salah satu penyebab bencana kekeringan. Wilayah yang memang memiliki kelembapan yang rendah biasanya akan secara alamiah terjadi kekeringan. Ada banyak banget sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan rendahnya curah hujan di beberapa wilayah. Beberapanya itu adalah jarak tempat dengan sumber penguapan air, yang kedua adalah perbedaan suhu, yang ketiga adalah arah angin, yang keempat ketinggian suatu tempat, yang kelima adalah pengaruh lokasi, yang keenam merupakan deretan pegunungan. Selanjutnya penyebab kekeringan yang kedua adalah fluktuasi suhu, di mana fluktuasi yang berarti peningkatan suhu ini sangat berpengaruh kepada tekanan udara yang nantinya bakal berpengaruh ke angin. Dan penyebabnya ini adalah El Nino, La Nina. Dan untuk di Indonesia sendiri, kekeringan ini disebabkan oleh El Nino. Dan El Nino ini membawa awan yang siap menghujam ke arah Amerika Selatan. Jadinya Indonesia nggak kedapatan hujan dan malah mendapat kemarau. Yang ketiga adalah perubahan iklim. El Nino yang tadi sudah saya bahas di fluktuasi suhu merupakan salah satu bentuk anomali atau keanehan iklim. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan kekeringan. Perubahan iklim juga bisa menyebabkan kekeringan karena peningkatan suhu biasanya. Apabila suatu suhu meningkat di beberapa daerah, tentu saja akan merubah iklim daerah tersebut. Nah, perubahan iklim ini bisa menyebabkan kekeringan karena peningkatan suhu tadi. Maka dengan meningkatnya suhu berarti panas yang bikin air di tanah itu bisa menjadi menguap, dan ini bisa disebabkan oleh karena kekeringan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak dari kekeringan. Yang dampak pertama adalah sumber air minum berkurang. Jika sumber air minum tidak tercukupi dengan baik, maka manusia bisa mengalami dehidrasi, yang mana itu akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang kedua adalah sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berkurang. Apabila keseharian orang-orang itu biasanya mencuci, memasak, atau kegiatan yang lainnya membutuhkan air, dan apabila sumber air tidak cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, tentu saja kegiatannya akan terhambat. Dan kekeringan menjadi ancaman yang serius dikarenakan hal ini terjadi secara terus-menerus dan biasanya dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, kualitas hidup manusia yang terkena kekeringan ini juga akan semakin menurun karena tidak mendapat kualitas air yang cukup. Yang ketiga itu dampaknya adalah banyak tanaman yang mati. Apabila suatu daerah mengalami kemarau yang cukup panjang dan kekurangan air, tentu saja tanaman yang mereka tanam tadinya subur tentu saja akan menjadi layu perlahan dan lama-lama akan mati. Dan biasanya jenis dampak ini itu bisa berdampak pada petani yang biasanya menanam padi. Tentu saja akan padinya akan semakin lama semakin layu dan juga akhirnya mati, dan akhirnya petani akan mengalami kerugian yang cukup besar. Setelah membahas dampak, saya akan membahas bagaimana solusi yang bisa dilakukan agar kekeringan ini dapat diatasi dengan baik. Yang pertama bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu membangun waduk. Karena pemerintah harus sadar permasalahan terjadi di daerahnya mereka. Dan waduk ini merupakan salah satu dana buatan yang bisa menampung air hujan. Nah, nantinya air hujan ini bisa menjadi cadangan air ketika musim kemarau atau kekeringan melanda. Dan ini tentu saja akan menjadi solusi yang cukup tepat apabila pemerintah menjalankan
solusi ini. Untuk solusi yang kedua adalah membuat irigasi, dan ini biasa dilakukan oleh para petani, di mana irigasi merupakan sistem pengairan ke lahan budidaya. Nah, sistem irigasi ini cukup banyak, dan penerapan irigasi harus sesuai dengan kebutuhan agar efektif dan efisien tentunya. Yang ketiga, solusinya adalah reboisasi. Karena dengan melakukan reboisasi, pohon tentu saja akan menyimpan cadangan air yang cukup banyak apabila suatu saat terjadi kemarau. Nah, reboisasi ini upaya penanaman jenis pohon hutan di kawasan hutan yang rusak berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebetulnya. Solusi yang selanjutnya adalah menghemat air. Solusi ini bisa dilakukan oleh semua penduduk masyarakat, karena dengan menghemat air tentu saja akan mendapatkan manfaat yang banyak. Misalnya adalah menjaga cadangan air agar tidak menipis, menjaga keseimbangan jumlah air, menjaga keseimbangan ekosistem air, dan juga menyelamatkan lingkungan pastinya. Solusi yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi mengenai menghemat air. Pemerintah bisa menjalankan solusi ini agar para masyarakat sadar akan pentingnya penghematan air. Dan pemerintah harus mensosialisasikan bagaimana caranya menghemat air di saat musim kemarau. Karena kalau misalnya nanti wilayah mereka terjadi kekeringan, tentu saja hal itu akan berdampak pada kehidupan mereka. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kekeringan, mulai dari pengertian, dampak, solusi, dan juga jenis-jenisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.